Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Ase roho si pangapetiin, si suruhonku bani ma humbani bapain, in ma tondui hasitonganin, naroh humbani bapain, iado manaksihon pasal ahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata sitolusada, doma ondos bamu sagala kuasa nainagoriatas pakona itanoon. Halani nadop monang Tuhan Yesus Kristus mantaluhon duniaon. Pinuji ma goranmu napasingin. Pasaorhon hama hadirionmu hubenami, ase ulang mabiar hanami mandopakon ari-ari ni goluh nami. Dihutdo hanami idiloham, janah boi hanami marhasa daon pakon ham, aido matardidi hanami hubagas goranmu sitolusadain, Bapa, anak pakon tonduina pasing. Terima kasih ma bamu ham Tuhan ebata sitopa hanami, pakon ham Tuhan Yesus sipalua hanami, apa ham tonduina pasing namandilo hanami. Amin. Hundul mahuria. Mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya 200 sada, ayat sada tambah tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham, namangidah torus hubagas uhur nami. Hamdo napatubuhkon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirio nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani gokni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gokni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponopkon hanami dosa pakon panlanggaron namiin. Ay talardoin haganup ilobemu. Sonari roh do hanami hulobe-lobemu, mamboan haganupan dosa apa hahurangan namiin. Maidop ma uhurmu benami, sasab hamma dosa namiin. Suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami, asetar bahen hanami mambalosi ham ibagas hapitoron, hasitongan pakon hapasingon, aseboi hanami parsimada bani hagoluhan nasadokah nedokahni, nabinagahkonmu bani sagala napor saya bani anakmu Yesus Kristus si paluah anami. Amin.
tangar hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Jahobado naibata pardear layak, anjaha paridop ni uhur. Nanget man ringis anjaha gok holong ni uhur ni, pakon habonaran ni, napahotkon holong ni uhur ni hubani halak maribu-ribu, anjaha nama nasab hajahaton, panlanggaron pakon dosa. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundul mahuria, mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya 388 sada da subani ayat 3. Pasing saya daria, Riap mahita jongjong. Saksi hon hitama hapor saya ontain. Songon na sinaksi honi haganup halak na por saya bani sap tanoh on. Au por saya bani naibata bapa. Pargogoh na sutarimbang. Namano palangit pakon tanohon. Au por saya bani Yesus Kristus. Anak ni naibata nasasadain. Indo Tuhan ta. Nani tumbuh konni si Maria sanggah nape haliaban marhite tondina pasing. Nama naron na parngit
bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anja itanom, turun hunagori toruh, mulak manggolu humbani namate, bani ari patuluhon. Naik hu surga, anja ho undul siamun nai bata bapa, pargogoh naso tarimbangin. Punjai ma ia mulak magira, laho manghugumi alak na manggolu, pakon nadop mate. Au por saya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan nama pasingin, parsaorani segala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Amin. Mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya 304 ayat sada das hubani ayat 3. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara terkasih, sesuatu yang direncanakan secara matang dan rapi, biasanya hal itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat penting baginya. Seperti contoh pesta pernikahan. Jika anak kita mau menerima pemberkatan pernikahan, kita sebagai orang tua pasti akan berpikir keras untuk memikirkan dan membuat perencanaan yang matang terhadap apa-apa saja yang harus dilakukan, sehingga pesta pernikahan tersebut berjalan dengan baik dan menyenangkan. Demikianlah halnya Allah pada waktu itu seketika mau menciptakan manusia. Allah telah membuat perencanaan yang begitu matang. Karena apa? Karena manusia ini bagi Allah sangat berharga dan sangat mulia di mata Tuhan. Alkitab memberi kesaksian kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Itu artinya sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Dia sudah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala isi-isinya, baik pohon-pohonan, binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung, yang semuanya itu adalah menjadi tempat bagi manusia dan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, termasuk makanan dan minuman manusia. Lebih jelasnya, melalui teks khotbah kita ini, kita dapat melihat bahwa penciptaan manusia itu berbeda sekali dengan penciptaan terhadap yang lainnya. Kalau ciptaan lainnya sebagaimana kita tahu, diciptakan hanya melalui firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah engkau, maka jadilah seperti itu. Akan tetapi saudara-saudara,
coba kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Sudah sangat berbeda. Sudah lewat proses yang begitu matang. Dikatakan di Kejadian 2:7 bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Dan kepada manusia itu diberi roh atau napas. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup dan makhluk mulia atau makhluk berharga, melebihi dari segala makhluk ciptaan lainnya di hadapan Tuhan. Dengan pemberian roh itu, sehingga manusia dapat berpikir. Dengan roh, manusia dapat mengenal Allah dengan baik. Dengan roh, manusia dapat memahami Allah, khususnya tentang apa kehendak Tuhan. Dengan roh, manusia dapat bersekutu dengan Allah dan dapat beribadah kepadanya. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu bermaksud mau menyatakan kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan, sebenarnya mereka sama-sama menyandang gambar dan rupa Allah itu sendiri. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah di sini? Bukanlah gambar secara fisik ataupun tubuh. Bukan. Karena Allah itu tidak memiliki tubuh. Sebab dia adalah roh. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah gambar dan rupa Allah. Itu artinya manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Dan yang harus dinyatakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Haruslah tercermin sifat-sifat Allah itu dari diri kita manusia ini. Kemudian kepada manusia diberikan oleh Allah kuasa. Kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi ini. Dalam hal ini, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa kuasa yang diberikan Allah kepada kita bukan berarti kita setara dengan Allah, sederajat dengan Allah. Allah itu harus tetap kita anggap menjadi pemilik dan pencipta kita. Dan kuasa itu janganlah kita salah gunakan atau salah fungsikan. Kuasa itu diberikan oleh Allah kepada kita sebenarnya adalah lebih condong kepada kuasa untuk memelihara, kuasa untuk mengelola, kuasa untuk merawat segala ciptaan Allah yang ada di dunia ini.
Oleh karenanya, janganlah ada di antara kita yang merusak ataupun yang melakukannya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan selanjutnya, setelah manusia itu diberkati oleh Allah, lalu Allah berfirman kepada mereka, agar mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Itu artinya, saudara-saudara, bahwa manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki hubungan keluarga ataupun rumah tangga. Mereka harus saling mengasihi, harus saling melayani yang satu akan yang lain. Dan kemudian mereka sebagai orang tua, bapak dan ibu di dalam rumah tangga, mereka harus mendidik dan mengajar, mendewasakan, membesarkan anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Jangan ada di antara kita yang menyalahgunakan kuasa tersebut. Sehingga dengan demikian Tuhan mengharapkan generasi kita ini akan bertanggung jawab untuk seluruh ciptaan itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita hanya menerima kuasa. Tetapi yang mempunyai semuanya itu adalah Allah. Singkat kata, masa depan daripada bumi ini tergantung kepada kita manusia. Kepada kita sudah dipercayakan oleh Allah untuk menjaga dan menjamin masa depan daripada bumi yang kita tempati. Ada satu hal yang menarik. Saya lihat dari ayat 29 dan ayatnya yang ke-30. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini sebenarnya adalah bersumber daripada Allah. Artinya, bukan karena banyaknya yang kita miliki, sehingga kita katakan kita memiliki nilai hidup yang tinggi di hadapan Tuhan Allah. Atau sebaliknya, bukan karena sedikit atau tidak memiliki banyak, maka kita tidak mempunyai nilai hidup di hadapan Allah. Tidak. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik kaya maupun miskin, kita sama-sama berharga dan mulia di mata Tuhan. Kalau banyak kita miliki, jangan menjadi sombong. Dan kalaupun kita miskin, sedikit kita miliki, jangan langsung menjadi kecil hati. Karena harga diri seseorang bukanlah tergantung kepada
besar kecil yang dimilikinya. Jadi jangan pernah kita turunkan harga diri kita itu oleh karena situasi yang ada di dunia ini. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itulah yang terbaik. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Apapun yang ada pada perjalanan kehidupan ini, itulah yang pas untuk kita menurut Tuhan Allah. Terimalah apa adanya dan bersyukurlah kepada Sang Pemberi itu, yaitu Tuhan Allah. Dan yang terakhir disebutkan di ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Inilah sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang mulia, yang telah mendapat kuasa daripada Tuhan Allah, adalah untuk menjaga dan memelihara bagaimana ciptaan Tuhan ini tetap baik di mata Tuhan. Biarlah kita semua selalu menyenangkan hati Tuhan. Supaya hal ini dapat terjadi, tentu kepada kita semua diharapkan ada ketaatan, ada kepatuhan kepada firman Tuhan. Mari kita ingat awal kehancuran daripada kesegambaran manusia ini di hadapan Tuhan adalah pada saat manusia pertama itu tidak takut, tidak taat, tidak patuh kepada firman Allah. Bersyukurlah sekarang kerusakan itu telah dipulihkan kembali oleh Allah melalui penebusan dan pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kitalah yang di dalam Kristus itu. Kitalah yang telah hidup baru itu. Oleh karenanya kita harus ikut aktif dalam pemulihan yang sudah rusak itu. Karena kejahatan-kejahatan dunia ini. Dan kita harus memulai pemulihan itu dari diri kita sendiri. Lalu keluarga kita sendiri. Generasi kita sendiri. Sehingga dengan demikian semakin luas bisa memulihkan banyak orang, bahkan semua dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan bagi kita dan bisa menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, sungguh mulia dan sungguh berharga kami di mata Tuhan. Engkau telah memberikan roh-Mu kepada kami
sehingga kami dapat hidup dan dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kami pulih dari kerusakan akibat daripada dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Bapa, kerinduan daripada seluruh kami yang beribadah ini terhadap persekutuan bersama di rumah Tuhan. Kiranya Engkau Bapa mendengarkan doa-doa kami, permohonan kami, supaya segeralah berakhir pandemi COVID-19 ini. Biarlah Bapa kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu bersama-sama jemaat-Mu GKPS Klender ini. Dengan demikian ya Bapa, kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada seluruh majelis jemaat yang ada di GKPS Klender ini, agar mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan yang dihadapinya. Sehingga dengan demikian ya Bapa, pelayanan terhadap jemaat-Mu yang Kau serahkan kepada kami bisa tetap merasakan pelayanan yang terbaik dari seluruh hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan Yesus, demikian juga Bapa, kami tetap berdoa bagaimana supaya kami bangsa ini sama-sama ikut untuk menyelesaikan virus corona ini Tuhan, dengan ketaatan kepada peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kami. Sebab kami tahu semuanya tujuan daripada pemerintah kami adalah untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi kami, supaya kami bisa lepas daripada dampak virus corona ini. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh pemerintah kami, mulai dari presiden hingga kepada pemerintah yang paling terkecil. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dengarkanlah doa kami. Amin. Paima ipatupu hita galanganta, tangar hitama lobe hatani nai bata, nagabe onjolan bata lahu manggalang, aimanatar surat bani pesalam 50 ayat 14. Galang konma bagalni uhur bani nai bata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani sitimbulani. Sonari patupu hitama galanganta. Sangga patupo galangan, mandoring mahita humbani kidung jemaat 310 ayat sada. Mahita jongjong, mertonggo mahita mengondoskan galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak, jana naun jahuban nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu.
Halani tongtong do ipasupasuham guluh nami. Domay hasomani ham hanami. Jana ipasupasuham horja nami das hubani sadarion. Sonari bagas malas niuhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horja dado pinasupasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pese jaloham magalangan nami on. Bahen hasangapun ni goranmu. Pakon pabulakon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalohamma tonggo namion. Amin. Riap mahita mandodingkon haleluya nomor 383 ayat sada. Hamba panami na inaguriatas, say napapasyong magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosunurmu inaguritong ahon songon inaguriatas. Berhamba ban nami sadarion haguluhan ariari. Sasap hamba dusa nami songon panasap nami, bani dusa ni hasoman namardusa dopakhan nami. Ulang hanami buway hamhu parlajoan, paluah kamahanami humbani pangago. Mulakma na siyami bagas damay, jalo na siyama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjah iparorot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu, janah maidop mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jani pasorap madamay ni hubani tundumu sonari, rosi sadukah ni dokahni. Amen. Terpuji manai bata, dom masalose kebaktian ta bani siang niarion. Alaniai bata ganupan ase tetap mahita menjaga kesehatan tabe di rumah ta masing-masing. Terima kasih ma ipadas kanami hubani Bapak Pandita nami nadop mambobahon renungan bata bani sadarion sonai homa hubani inang Samas Lina Agustina sebagai paragenda Bapak Samas Edi Silalahi sebagai siwo bandoding Pak Konstitua
Johnny Silalahi, si Tua Dahlan si Hombing sebagai singer, dan Kak Ana Girsang sebagai pemusik. Bapak Inang kita ganupan tong kita satonggo andohar musim on ase podas salose kun lobe-lobeta alaniai Tuhan nai batama makasomani kita haganupan. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan yang baru. Amin.